Orang-orang Trinitas ini yang paling belagu, saudara. Buahnya nggak ada, tapi ketakilannya minta ampun. Di Eropa, Trinitas di Eropa sudah ditinggal, saudara. Ditanya Trinitas, wah itu kan zaman purba, dia bilang udah nggak laku. Saya kemarin diskusi sama pendeta-pendeta PKN ya, Protestan Kerk Nederland ya. Wah Trinitas mah udah nggak laku, dia bilang. Pendetanya aja banyak yang kok, ya kan? Doktrin Allah Tritunggal yang mengajarkan adanya 3 pribadi Allah, Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus, dan Allah Roh Kudus, jelas adalah ajaran sesat yang bukan berdasarkan Alkitab. Ayo, mari kita nyatakan kesalahan, tegur guru-guru pengajar Tritunggal yang tidak Alkitabiah. Allah yang benar dan mengenal firman-Nya yang diutus, karena orang mengenal Yesus Kristus. Orang mengenal Yesus Kristus, ya. Orang mengenal Yesus Kristus, tidak mungkin firman-Nya yang diutus. Kalau firman-Nya yang diutus, bagaimana orang tahu? Tetapi firman-Nya mengenal, tetapi Tuhan Yesus itu tahu, berarti Yesus. Ya, paham kan ya? Paham ya? Lu aja ngejelasin bingung. Gimana gua yang nonton? Pembahasan tentang Tuhan mereka rumit terkadang dan tidak detail. Terkadang sebagian mereka semakin belajar mereka semakin bingung. Contoh, kita bicara tentang Nasara. 3 sama dengan 1. Antum tanya orang beda-beda. Saya sudah diskusi dengan banyak orang Nasrani baik di internet dan yang lainnya. Semua bagaimana mereka mengungkapkan tentang Trinitas beda-beda semuanya. Dan itu benar. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Enggak ada yang sepakat. Sampai ada ulama yang mengatakan kalau ada 10 orang Nasrani berkumpul untuk menjelaskan tentang makna Trinitas akan keluar 11 pendapat. Karena mereka tidak paham apa yang mereka ucapkan. Oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan, sungguh menakjubkan ada suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka tahu mereka tidak paham tentang perkara tersebut. Bayangkan, perkataan yang agung dari Ibnu Taimiyah. Terakhir saya baca komentar orang tentang Trinitas, bahwasanya Allah ada firman-Nya. Kemudian firman-Nya menjelma menjadi Isa. Bingung saya, Allah mana, firman-Nya mana? Kok firman-Nya? Kan firman kan perkataan. Di mana perkataan Tuhan berubah menjadi apa? Manusia. Terus kalau jadi manusia firman-Nya hilang, bingung. Surah 21 temukan di ayat 22 itu. Kata Quran, kalau di langit di bumi ini didapati banyak Tuhan, maka akan sulit mengaturnya, akan hancur buminya. Misal Tuhannya ada 3. Yang satu Tuhan Rahman, yang satu Tuhan untuk memberikan hukuman misalnya, yang satu lagi Tuhan untuk menghisap, menimbang-nimbang. Begitu Tuhan Rahmat misalnya mau ngasih sesuatu, Tuhan untuk mengancam, menghukum, bilang jangan, sekarang waktunya dihukum, bisa. Yang satu bilang nggak bisa, sekarang waktunya memberi rahmat, dan cekap nantinya tidak akan teratur. Karena logikanya satu makhluk, satu pikiran, 2 makhluk akan bertambah cara berpikirnya. Jelas di sini, itu cara berpikir Quran diperkenalkan. Jadi kalau kita cukup menerangkan pada orang Islam, cukup dengan dalil. Tapi menjawab orang-orang yang non-muslim yang belum tahu, kita mesti kedepankan argumentasi berpikir tapi pada yang diperkenalkan oleh Quran.